kita sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita nanti untuk menyongsong kehidupan di akhirat. Dan pemirsa, tentunya banyak kesibukan kita, banyak aktivitas kita, banyak tentunya yang kita kejar, banyak yang kita harapkan dalam kehidupan dunia ini. Namun tentunya satu visi yang terpenting bagi kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa membawa kehidupan saat ini untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita, kesuksesan kita di akhirat nanti. Jadi tidak hanya bahagia kita, sukses kita di dunia saja pemirsa, tapi juga yang terpenting karena kita sebagai seorang muslim dan mukmin, terpenting kita meyakini bahwasanya kebahagiaan itu nanti yang hakiki, yang sebenarnya Allah simpankan, Allah sediakan di akhirat kelak. Dan tentunya pemirsa, kita pada malam ini juga akan membahas tentang sukses dalam pandangan ataupun dalam perspektif Islam. Semua manusia, semua insan, semua kaum muslimin dan mukmin mengharapkan, berkeinginan untuk bisa mendapatkan sukses, berkeinginan untuk mendapatkan menggapai cita-citanya, menggapai harapannya, ambisinya. Namun tidak juga jarang pemirsa, banyak orang yang akhirnya juga tidak menemuinya, artinya hanya mendapatkan kegagalan demi kegagalan. Nah, lalu sebenarnya tuh hakikatnya seperti apa sukses yang diharapkan? Seperti apa sukses dalam konsepsi Islam yang harus kita ikhtiarkan, yang harus kita kejar? Tentunya tidak hanya sebatas sukses pada kehidupan yang sementara saja, kehidupan yang kata orang kehidupan fata morgana saja di dunia ini, tapi kehidupan yang nyata yang akan kita songsong ke depan, kehidupan akhirat. Makanya kesuksesan yang kita harapkan juga kesuksesan di akhir kelak. Baik mirsa, untuk membahas semua itu tentunya nanti akan kita dengarkan pencerahan ulasan tentang kesuksesan ini dari narasumber kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Hadi Muhammad Ar-Razi dari UIN Mataram. Baik mirsa, kita langsung saja menyapa Bapak narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, datang dan pergi semangat atau dimotivasi kita disampaikan tadi ini Ustadz ya. Kadang-kadang motivasi ini karena dunia, motivasi ini karena mengejar tadi ya pangkat jabatan, tapi juga kadang-kadang beralih ke motivasi kita mengejar kehidupan, kebahagiaan dan kesuksesan akhirat. Ini bagaimana itu naik motivasi seseorang ya, apalagi memang dengan kehidupan sekarang kan mudah sekali berubah-ubah ini Ustaz ya. Jadi memang ciri manusia secara normal itu adalah yazid wa yanqus. Imannya itu naik dan turun. Sama semangat naik dan turun itu adalah perkara yang biasa dan lumrah. Itulah mengapa kita sering berdoa, ihdinas shiratal mustaqim. Jadi setiap sholat kita senantiasa berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu banyak yang mengartikan jalan yang lurus. Kalau kita maknai dalam konteks yang lebih luas, ya, ihdinas shiratal mustaqim itu bisa kita maknai pertama tadi, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat kita maknai, ya Allah tunjukkanlah kami jalan keistiqomahan. Ya, karena mustaqim masih satu akar kata dengan istiqamah. Jalan keistiqomahan. Artinya seakan-akan kita ingin Allah memberikan kita keistiqomahan dalam Islam, keistiqomahan dalam iman, dan juga keistiqomahan dalam perkara-perkara yang kita kejar. Jadi seakan-akan kita ingin meminta bahwa di antara resep sukses itu adalah istiqomah dalam pergerakan menuju. Karena jalan itu simbol pergerakan. Karena orang bergerak di jalan. Jadi seakan-akan kita minta, ya Allah berikan kami kekuatan, keistiqomahan untuk terus bergerak dalam jalan perjuangan kita masing-masing. Nah, tinggal seorang itu berjuang karena apa, untuk apa, dan di mana, kan seperti itu. Tapi hakikatnya istiqomah dalam perjuangan, istiqomah dalam pergerakan menuju cita-cita yang kita inginkan itu adalah langkah mutlak dalam kesuksesan. Itulah mengapa kita melihat Rasulullah
ketika 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tidak pernah luput yang dari namanya pergerakan. Baik itu dari pergerakan dakwah sembunyi-sembunyi, pergerakan dakwah terang-terangan, pergerakan hijrah, sampai di sana pergerakan menyatukan daripada kaum muhajirin dan ansar, kemudian pergerakan untuk membuat masjid. Baik. Terus pergerakan-pergerakan yang lain, selalu ada pergerakan beliau. Nah, ini tadi menarik nih Ustaz ya, kalau dari berkacamata ataupun pemirsa kita merujuk bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang sukses, dan juga para sahabat dalam dakwahnya dan dalam semua bidang. Nah, tentu ingin kita tahu apa sih karakter ataupun jalan-jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan oleh orang-orang yang ingin sukses seperti beliau. Tidak hanya tadi duniawi saja, tapi juga ukhrawi. Apa saja karakternya, ciri-ciri mereka yang tadi hidup dalam sukses, yang sesuai dengan pandangan Islam tadi. Oke. Bila kita melihat di antara syarat mutlak, bisa dikatakan syarat mutlak kesuksesan seseorang itu, hanya syarat mutlak ini secara umum kita membutuhkan syarat ini untuk sukses. Apa syarat itu? Di antara syarat itu adalah senantiasa kita berada di dalam jamaah. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian itu berada di dalam jamaah karena keberkahan Allah, pertolongan Allah ada dalam jamaah. Artinya ikhtiar kita untuk meraih kesuksesan kita lakukan dengan sendiri dan dilakukan dengan berkelompok. Itu kecepatan suksesnya, kebesaran suksesnya, dan kebermanfaatan suksesnya jauh lebih berbeda. Sangat berbeda. Yang contohkan saja, sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, ikhtiar yang sama, waktu yang sama, dilakukan satu orang dan dua orang, nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membedakan? Hanya karena faktor jamaah. Begitu pula dengan kita dalam perjuangan mencapai kesuksesan kita masing-masing. Peran daripada orang sekitar, peran pergerakan-pergerakan kita bersama tim kita sangat menentukan. Itulah mengapa ya Rasulullah SAW di awal dakwahnya itu membuat tim yang kokoh. Jadi tim kita tidak perlu banyak-banyak. Tim itu cari beberapa yang kokoh. Baik, solid ya. Ya, maka Rasul awal yang didakwahi itu adalah keluarga-keluarga terdekatnya yang merupakan orang-orang penting dan merupakan pangkal dakwah beliau. Baik, dan ini bicara tentang juga dasar-dasar basic kesuksesan Rasulullah juga tadi ya, diawali oleh kesukses di tengah-tengah keluarga beliau. Beliau. Nah, ini kan pemirsa tadi disampaikan dari tim ya, jamaah. Ya. Ini bagaimana membangun kehidupan yang sinergi di tengah-tengah keluarga kita untuk mendapatkan kesuksesan. Kan kita harus mulai dari keluarga tadi disampaikannya. Memang ketika kita membahas kesuksesan itu, tentu kita harus memulai dari skup yang lebih kecil atau skup yang paling kecil. Ya, ini ranah keluarga kita. Maka seseorang yang sukses itu dia selalu mencoba untuk membangun super team. Bukan menjadikan dirinya sebagai Superman. Super team. Iya. Bukan Superman. Misalnya yang kalau kita tahu, kita tonton di film, Superman itu yang serba tahu semuanya. Iya, serba tahu dan serba hebat, serba bisa. Tapi sehebat apapun Superman itu, tidak mungkin dia bisa melakukan 10, 100, 200 pekerjaan secara bersamaan. Secepat apapun dia terbang. Tetapi super team, dia bahkan bisa melakukan 1000, 2000 kegiatan secara bersamaan karena tim yang bergerak. Begitu juga dengan Rasulullah. Kenapa bisa mensyiarkan Islam dengan begitu besar? Itu karena beliau memiliki super team. Dan tangkal daripada super teamnya beliau itu adalah mampu membuat keluarga yang kuat. Sehingga dulu beliau memiliki istri yang kuat mensupport dakwahnya. Khadijah luar biasa mensupport dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika bila kita melihat sirah nabawiyah itu, ketika Rasulullah awal diberikan wahyu, Khadijah sangat mensupport daripada baginda Rasul, bahkan beliaulah yang menenangkan Rasulullah ketika saat itu bergemetar karena
kaget ketika meraih atau mendapatkan wahyu pertama. Lalu kita melihat ada sosok seperti Ali, itu yang nanti bahkan menjadi badalnya Rasulullah ketika Rasulullah mau hijrah, dia yang menggantikan di tempat tidur Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa orang yang sukses membangun tim selalu sukses atau memulai itu dari sekup keluarga. Baik, ini bisa baik kalau kita tadi Ustadz ya simpelkan seperti dia di tengah-tengah pergaulan kita, masyarakat kita, lingkungan kita ya. Kita membangun atau mencari lingkungan yang bisa membawa kita kepada kesuksesan tadi ya. Tidak sembarang orang, tentunya orang-orang yang punya kedekatan visi kita. Nah ini kan tentu keluarga tadi dimulai dari keluarga tadi, seperti istri kita. Nah kadang-kadang, maaf nih saya, kadang-kadang soliditas ataupun kerukunan dari ranah ini yang sering mendapatkan goncangan. Apalagi mungkin di tengah sekarang ini kita mengalami pandemi sekarang ini, kan banyak keluarga yang begitu Ustaz ya. Ya, jadi memang berbicara tentang keluarga ini, membangun rumah tangga itu seni daripada seni kehidupan. Baik. Ya, ketika kita ingin membangun rumah tangga, dibutuhkan banyak seni dan banyak kemampuan di situ. Karena memang pangkal ujian selalu berasal dari rumah tangga. Pangkal ujian. Ya, ketika kita sekarang ada ujian di kantor, pulang dari kantor hilang ujian itu. Artinya ketika datang ke kantor masalah itu datang, pulang kantor masalah itu tetap di kantor. Tapi kalau di rumah, kita pergi dari rumah, nanti datang lagi ke rumah. Artinya kita itu kalau masalah di rumah, hampir sebahagian dari waktu kita sehari-hari itu ditemani oleh masalah itu. Kalau masalah di tempat lain kita tinggalkan tempat itu, hilang masalah. Tapi masalah di keluarga tidak mungkin kita tinggalkan keluarga. Non-stop. Ya, tapi ini sesuai dengan ungkapan yang mengatakan al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala atau pembalasan Allah Subhanahu wa taala itu dia senantiasa berbanding lurus dengan beratnya ujian. Nah, maka orang yang mampu lolos dari ujian rumah tangga itu, ya, dia diberikan kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujian rumah tangga itu luar biasa. Tetapi tadi untuk mensupport kita, manakala lingkungan misal tidak mensupport, kemudian keluarga kurang mensupport, salah satu di antara cara orang-orang terdahulu untuk sukses adalah ya, memperbanyak tamu yang datang ke rumahnya, dan dia juga memperbanyak diri mendatangi para tuan guru. Baik, berarti kita bersilaturahim Ustaz ya? Ya, silaturahim itu salah satu kunci. Apa penjelasannya? Baik. Sangat banyak akan kita jelaskan. Ini nanti. tentunya salah satu yang sangat-sangat kita ingin tadi, tidak hanya sekedar bagaimana kita ucapkan misal, tapi bisa kita aktualisasikan, bisa kita amalkan, mengunjungi, saling mengunjungi, dan misal kita akan ingin lebih tahu banyak hal-hal yang bagaimana membangun sukses kita. Setelah yang satu ini kita akan kembali.